2026, 4 diantaranya berasal dari klub luar negeri, termasuk satu nama yang dianggap paling menonjol, yaitu Reyes Shakil Emir Granalingan, pemain muda Queen Park Rangers. Bungkam suara-suara mereka waktu Indonesia menjadi tuan rumah Piala 17. Bisa lolos ke Piala Dunia hanya karena faktor tuan rumah, kan begitu toh. Fakta. Dukung persiapan timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17, PSSI menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Nah, makanya kita coba membuat turnamen namanya Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim. Satu Afrika Selatan, ya, dari benua Afrika. Yang satu lagi Tajikistan. Seperti namanya, Piala Kemerdekaan adalah kompetisi sepak bola yang diadakan di Indonesia sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya cuma dianggap beruntung karena ikut Piala Dunia via tuan rumah, Timnas Indonesia U17 benar-benar sanggup membungkam omongan miring, terutama dari para tetangga, lewat keberhasilan jadi satu-satunya tim ASEAN yang ikut Piala Dunia U17 tahun ini. Dan kali ini dengan generasi yang diisi Evandre CS serta diasuh Nova Arianto, pasukan Garuda Muda sanggup memastikan kelolosan itu usai tampil baik di Piala Asia. Meskipun di babak 8 besar kalah dari Korea Utara, tapi perjalanan di fase grup udah membuktikan setidaknya tim ini punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Lagi mana? Ngalahin Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Itu juga bukan perkara mudah, tapi Garuda Muda sanggup melakukannya. Dan di Piala Dunia nanti targetnya pun nggak muluk-muluk, yakni lolos dari fase grup. Tentu kalau berani nargetin itu nggak mungkin dong tanpa modal. Itulah kenapa dalam 34 nama yang tersedia ada 9 nama diaspora baru yang tergabung ikut seleksi. Dan bila semua aman, maka tim ini akan menciptakan kombinasi dari pemain-pemain berbakat didikan dalam negeri serta pemain berbakat didikan luar negeri. Yang mana Coach Nova pastinya paham untuk mengeluarkan potensi terbaik dari pemain-pemain yang tersedia. Karena kembali lagi, Indonesia ke Qatar nanti bukan cuma soal jalan-jalan atau jadi tim hore, tapi Indonesia datang untuk menantang dunia dan berusaha menciptakan sejarah baru. Di sisi lain, melihat sikon yang ada tetangga kita Malaysia yang biasanya selalu bangga dengan urusan pengembangan pemain muda, kini mulai mencontek. Tentu dalam hal ini mereka menyadari bahwa pendekatan Indonesia lewat diaspora patut diacungi jempol. Maka dari itu, pelatih Malaysia U17, Javier Jorda Ribera, mulai nih ikutan memanggil sejumlah pemain yang ada di luar negeri. Dilansir dari Bola Sport, dari 30 pemain Harimau Malaya yang ikut TC jelang kualifikasi Piala Asia U17 2026, 4 diantaranya berasal dari klub luar negeri, termasuk satu nama yang dianggap paling menonjol, yaitu Reyes Shakil Emir Granalingan, pemain muda Queen Park Rangers di Liga Inggris. Yap, FVM tampaknya sadar kalau mereka nggak bisa nih terus-menerus mengandalkan kekuatan lokal yang kualitasnya makin menurun. Dan mau tak mau, ya mereka harus mulai meniru Indonesia yang makin masif memperbanyak talent pool, terutama dengan menarik pemain diaspora. Tapi satu hal yang perlu dicatat, Indonesia melakukan itu untuk tampil di Piala Dunia, sedangkan Malaysia baru akan mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Asia. Sehingga dari sini perbedaan levelnya udah beda kan. Indonesia udah booking tempat di Qatar dan udah siap menghadapi Brazil, Honduras, dan Zambia. Sementara Malaysia, mereka masih tahap TC untuk kualifikasi Piala Asia U17. Maka dari itu, wajar jika sekarang Indonesia lebih layak untuk jadi panutan. Yap, negara yang dulu kerap diremehkan, kini berubah jadi pemimpin tren di kawasan ASEAN. Langkahnya diikuti, gerakannya dipelajari, bahkan daftar pemainnya pun jadi incaran mata-mata tim lawan. Dan ingat, ini semua baru awal, karena PSSI akan terus mencoba membuat sepak bola Indonesia jauh lebih disegani, baik dari sisi liga, pembinaan, dan prestasi tim nasional, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, kita kali ini akan membahas tentang rencana PSSI untuk mengadakan uji coba untuk tim U17 setelah TC di Bali. Akan diadakan uji coba melalui turnamen Piala Kemerdekaan. Pas toh, kita hari ini atau bulan ini, bulan Agustus, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kemudian diadakan uji coba U17 sebelum melangkah ke jenjang lebih lanjut untuk menghadapi Piala Dunia 2025 di Qatar nanti. Diadakan uji coba di Piala Kemerdekaan di Medan, begitu kan?
di sini juga untuk membungkam, seperti dikatakan tadi di video ya, membungkam suara-suara sumbang dari tetangga kita bahwa dulu Indonesia tembus ke Piala Dunia U17 gara-gara sebagai tuan rumah. Kita masih ingat bahwa Indonesia menjadi tuan rumah U17 2023 kemarin ya. Kemudian perjuangan penyisihan kemarin Indonesia top, bisa mengalahkan Korea 1-0, kemudian Afghanistan 2-0, dan Yemen 4-1. Akhirnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Untuk menghadapi Piala Dunia nanti, Bapak Ketua PSSI, Bapak Erik, punya langkah dengan diadakannya uji coba di turnamen mini. Turnamen mini mengundang tim-tim yang memang sudah lolos di Piala Dunia nanti. Yaitu pertama Afrika Selatan, kemudian Tajikistan, dan yang terakhir Panama. Ya, lolos ke Piala Dunia tetapi tidak dengan satu grup, kita akan seperti itu. Jadi untuk mengukur sejauh mana kekuatan tim U17 asuhan Coach Nova Arianto ini kan seperti itu. Dan U17 ini seperti video selanjutnya tadi, karena kan dulunya emang tetangga kita itu ya tadi toh bercuit-cuit membungkam suara-suara mereka waktu Indonesia menjadi tuan rumah Piala 17. Bisa lolos ke Piala Dunia hanya karena faktor tuan rumah kan begitu toh. Faktanya Indonesia berhasil lolos Piala Dunia di 2025 ini di Qatar nanti melalui babak kualifikasi. Disoroti juga tadi tentang tetangga kita, biasa tetangga kita. Tentu saja perkembangan U17 Indonesia ini, langkah-langkah dari PSSI ini dijadikan contoh ya dari tetangga-tetangga yang ingin meraih prestasi lebih baik, terutama Malaysia, dengan adanya pemain diaspora. Dulu kan diledek juga, Indonesia itu diledek dari Malaysia, dari Vietnam, bisa menang karena tim Belanda, kan sering begitu toh di seniornya. Faktanya meskipun kemarin di U17 itu kita kan cuman sedikit yo, 1 atau 2, yang paling kelihatan kan Matthew Baker ya, yang menjadi dari tim dari diaspora, penggawa yang dari diaspora. Nanti untuk menuju Piala Dunia ini ada sekitar 9. Kan lebih gini tau, lebih kuat. Jadi Indonesia datang ke Qatar dan tidak hanya sebagai tim huri, tapi punya target agar bisa lolos ke fase selanjutnya. Itu sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa kan begitu. Otomatis punggawa-punggawa diaspora ini dicontoh oleh Malaysia, tetangga kita yang dulu sering cuat-cuat, sering ledek-ledek bahwa Indonesia menang gara-gara diaspora. Sekarang mereka juga melakukan trik yang sama yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, mengambil pemain-pemain diaspora yang disebut tadi dari Queen Park Rangers Popo tadi ya. Yang jelas ya mau tidak mau tim tetangga harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Erick Thohir untuk mencapai sepak bola Asia Tenggara lebih bagus. Gitu. Ramuan antara pemain bakat-bakat yang lahir di dalam negeri dicampur dengan bakat-bakat yang lahir di luar negeri. Seperti itu. Indonesia sih banyak banget. Jangan khawatir. Oke, cukup sekian. Semoga saja nanti di Piala Dunia, terutama untuk Piala Kemerdekaan dulu ya. Piala Kemerdekaan dulu Indonesia bisa bicara banyak. Nanti ketemu Afrika Selatan, kemudian Tajikistan dan Panama. Baru setelah itu nanti ke Qatar dengan semangat yang membara. Semoga saja mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, cukup sekian reaksi dari Pade Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik jadikan pelajaran, yang jelek buang saja. Pade Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.